kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak, kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru. Nah, kurikulum perubahan ini dinamakan kurikulum prototype, diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Itu artinya kurikulum prototype ini sedang diterapkan secara terbatas di kurang lebih 2.500-an sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Yang mungkin belum banyak diketahui publik adalah bahwa sekolah-sekolah peserta program ini mencerminkan keragaman yang ada di sistem pendidikan kita. Sebagian besar adalah sekolah yang biasa saja, bukan sekolah yang biasa dianggap favorit atau unggul, bukan sekolah yang punya fasilitas yang berlebih. Banyak justru yang kekurangan secara sarana dan prasarana. Sebagian juga berada di daerah tertinggal. Nah, ini dikutip dari wawancara di CNN ya kemarin. Nah, di sini pemulihan pembelajaran pada tahun 2021 ini masih bersifat terbatas. Kemudian nanti di tahun 2022-2024 ini mulai istilahnya ini opsi ya, dijadikan opsi bagi semua satuan pendidikan boleh memilih kurikulum prototype ini. Kemudian, nah, yang menarik adalah kita berfokus pada karakteristik kurikulum di setiap jenjang, karena ini nanti yang membedakan di kurikulum sebelumnya. Nah, misalnya ini kita lihat ya di PAUD ya, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Jadi untuk PAUD itu kegiatan bermain sebagai proses utama, penguatan literasi dini dan penanaman karakter itu melalui bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Kemudian fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Jadi ini hanya literasi belajar mengajar melalui bacaan. Fase pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Jadi proyek di sini tentu disesuaikan dengan usia ya, tidak kita bayangkan yang sulit-sulit. Kemudian untuk jenjang SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA dan IPS digabung ya sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, disingkat IPAS. Jadi ini salah satu bentuk perubahan juga ya. Jadi ada penggabungan antara IPA dan IPS, dinamai dengan nama pelajaran baru yaitu IPAS. Kemudian ada integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Jadi ada integrasi nanti macam kolaboratif ya. Kemudian bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Kemudian untuk jenjang SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, maka pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu pelajaran TIK dihilangkan, kalau ini dimunculkan kembali dengan nama mata pelajaran informatika. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Nah, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi masing-masing jenjang ini harus ada pembelajaran berbasis proyek. Ya ini ya, untuk SD 2 kali, SMP 3 kali dalam 1 tahun. Jadi ini tidak dinilai
jam per minggu, tetapi ditarget dalam 1 tahun ajaran. Kemudian untuk SMA, program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi di sini tidak ada peminatan, istilahnya menentukan program peminatan atau penjurusan itu sudah tidak diberlakukan, melainkan pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi ini yang berbeda ya. Jadi nanti mau tidak mau ya, kegiatan literasi ini harus dilakukan oleh murid karena syarat kelulusan adalah berupa penulisan esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Kemudian untuk jenjang SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Dan bahkan harus ya, karena harus ada pengawinan antara kurikulum dengan dunia kerja. Kemudian struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Jadi besok hanya terbagi menjadi umum dan kejuruan. Prosentasenya adalah kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Artinya di SMK itu hanya 30% saja untuk kelompok umum. Jadi mata pelajaran umum itu hanya 30%, sisanya adalah mata pelajaran kejuruan. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Jadi pembelajarannya harus berbasis proyek dengan mengintegrasikan dengan pelajaran yang terkait. Kemudian praktek kerja lapangan menjadi pelajaran yang wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Jadi pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Kemudian alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi ini tidak hanya profil Pancasila tetapi ditambah dengan budaya kerja untuk meningkatkan soft skill atau karakter dari dunia kerja. Ini tidak ditentukan berapa kali, karena mungkin ini sudah menyatu ya kalau di SMK ini, karena pembelajarannya sudah berbasis proyek, maka ini tidak ditentukan berapa kali, tetapi melainkan memang dalam pembelajarannya di SMK harus berbasis proyek. Kemudian, nah ini yang berbeda ya, ada istilahnya itu ya yang berpihak pada kaum minoritas ya, terutama juga kaum disabilitas ya. Ini capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajaran di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Nah, demikian saya kira sudah jelas ya perbedaan